Mike Tyson pernah berada pada puncak dunia. Setiap sorotan kamera mengarah kepadanya, setiap pertarungan disaksikan jutaan pasang mata, dan setiap kemenangan membuat namanya semakin dipuja. Namun gemerlap itu hanya menutupi satu kenyataan pahit, hidupnya dipenuhi kekosongan. Di balik ketenaran, Tyson membawa luka masa kecil, kemarahan, dan rasa tidak aman yang menghantuinya sejak kecil. Pada awal 1990-an, kehidupan Tyson perlahan runtuh. Skandal mengintainya dari berbagai arah, masalah hukum menumpuk, dan kondisi mentalnya semakin rapuh. Puncaknya, ia harus menghadapi hukuman penjara yang mengejutkan publik dunia. Sang legenda tinju, yang dulu disegani lawan-lawannya di ring, kini terbujur kaku dalam kesunyian jeruji besi Indiana Youth Center. Hari-hari pertama di penjara menjadi pukulan telak bagi Tyson. Ia terkurung dalam ruang yang sempit, jauh dari dunia yang selama ini membesarkannya. Tidak ada sorak-sorai, tidak ada pelatihan keras, tidak ada kamera, hanya kesunyian yang membuatnya berkaca pada hidupnya sendiri. Untuk pertama kalinya, Tyson memikirkan betapa hancurnya hidupnya tanpa ia sadari. Setiap malam ia merenung, memikirkan kesalahan-kesalahan yang ia lakukan. Kemarahan yang dulu menjadi senjata di ring berubah menjadi beban yang menyiksa. Ia mulai menyadari bahwa hidupnya selama ini dikendalikan oleh ego, dendam, dan bayangan traumatis masa kecil. Dalam keadaan paling gelap itu, Tyson mulai memperhatikan sesuatu yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Di sudut penjara, beberapa narapidana terlihat hidup dengan ketenangan yang aneh. Mereka salat bersama, membaca Al-Quran, dan berbicara dengan suara lembut meski hidup dalam tekanan yang sama. Sikap tenang itu terasa asing bagi Tyson. Ia terbiasa melihat dunia penuh kebisingan, kekerasan, dan tekanan. Namun ketenangan para tahanan Muslim itu membuatnya penasaran. Ada sesuatu pada wajah mereka, ketentraman yang tidak pernah ia lihat di wajah para atlet, promotor, atau bahkan dirinya sendiri. Suatu hari, salah seorang tahanan Muslim mengajaknya berbicara. Bukan untuk menggurui, melainkan hanya sekadar berbagi cerita tentang bagaimana ia menemukan kedamaian lewat Islam. Tyson mendengarkan tanpa banyak komentar. Ia belum mengerti, tetapi rasa penasaran itu tumbuh perlahan. Dalam beberapa pekan berikutnya, Tyson semakin sering duduk memperhatikan para tahanan Muslim menjalankan ibadah. Ia melihat bagaimana mereka berwudu, melantunkan doa, dan menundukkan kepala dengan penuh ketulusan. Baginya, itu adalah pemandangan yang tidak pernah ia temui dalam kehidupan penuh glamor yang dulu ia jalani. Kesunyian penjara ternyata menghadirkan ruang kosong yang dibutuhkan Tyson untuk berpikir lebih jernih. Ia mulai bertanya kepada dirinya sendiri apa sebenarnya yang ia cari selama ini. Ketika berada di puncak popularitas, ia justru merasa seperti orang paling kesepian di dunia. Penjara, betapapun gelapnya, justru memaksanya duduk diam dan melihat ke dalam dirinya. Pada suatu malam, Tyson tidak bisa memejamkan mata. Suara langkah sipir, desahan napas narapidana lain, dan dinginnya udara penjara membuatnya kembali merenungi masa lalunya. Ia teringat bagaimana dunia mengenalnya sebagai Iron Mike, manusia kuat yang tak terkalahkan. Namun di dalam penjara, ia merasa lemah, rapuh, dan kehilangan arah. Perlahan ia mulai menyadari bahwa kekuatan fisik tidak bisa menyelamatkannya dari perang batin yang selama ini ia hindari. Ia mulai membaca buku-buku yang berkaitan dengan spiritualitas, mencoba mencari sesuatu yang bisa menenangkan hati. Namun tidak ada yang benar-benar menyentuh hatinya, sampai ia melihat Al-Quran di tangan seorang narapidana Muslim. Tahanan itu meminjamkan bukunya kepada Tyson dengan senyuman kecil. Tyson membaca beberapa halaman terjemahan dalam bahasa Inggris. Kalimat-kalimat yang ia temui sederhana, namun penuh makna. Ada peringatan, ada harapan, ada ketenangan. Tyson tidak memahami semuanya, tetapi ia merasakan sesuatu bergemuruh dalam dadanya. Setiap kali membaca, ia merasa seakan ada ruang dalam hatinya yang selama ini terkunci mulai terbuka. Ia tidak mengerti mengapa, namun ia merasakan ketenangan yang tidak pernah ia dapatkan dari ketenaran dan kekayaan. Sejak itu, ia mulai meluangkan waktu membaca lebih banyak. Tyson tahu hidupnya perlu perubahan besar. Ia merasa seperti orang yang tersesat terlalu lama di kegelapan, dan kini mulai melihat cahaya samar-samar di ujung jalan. Cahaya itu datang dari tempat yang tidak pernah ia duga, dari agama yang ia temukan di tengah penjara. Pada fase ini, Tyson mulai berpikir lebih dalam tentang masa depan. Ia bertanya-tanya bagaimana hidupnya akan berubah jika ia mengikuti jalan baru ini.
Namun ia masih ragu, masih belajar, masih mencari. Meski demikian, perubahan kecil mulai terlihat. Ia lebih tenang, lebih sedikit meledak, dan mulai menghargai percakapan sederhana dengan para tahanan yang membantunya belajar tentang Islam. Mereka tidak pernah memaksa, justru ketulusan itulah yang membuat Tyson yakin bahwa jalan ini mungkin benar. Setiap hari, Tyson duduk lebih lama di ruang perpustakaan kecil penjara. Ia membaca, bertanya, dan merenung. Tidak ada lagi sorakan penonton, tetapi ada ketenangan yang merambat perlahan ke dalam hatinya. Pada akhirnya, Tyson menyadari bahwa penjara bukanlah akhir hidupnya. Tempat itu justru menjadi awal bagi sesuatu yang jauh lebih besar. Dari balik jeruji besi yang sempit, ia menemukan hal yang selama ini ia kejar, kedamaian. Dan kedamaian itu datang melalui pintu Islam. Hari-hari Mike Tyson di penjara mulai berubah. Jika sebelumnya ia merasa tenggelam dalam kesendirian, kini ia seperti menemukan arah baru. Setiap pagi ia bangun tanpa diselimuti amarah yang dulu menjadi bagian dari hidupnya. Ada rasa penasaran yang semakin kuat mendorongnya untuk memahami apa yang sedang terjadi dalam hatinya. Ketenangan para tahanan Muslim terus mengusik pikirannya. Ia melihat bagaimana mereka tetap mampu tersenyum meski hidup dalam kondisi yang sama kerasnya. Tyson, yang terbiasa menghadapi dunia dengan sikap menyerang dan defensif, heran bagaimana mereka bisa memiliki kedamaian seperti itu. Dalam diam, ia mulai ingin tahu apa rahasia di balik ketenangan itu. Seorang narapidana bernama Abdul, sosok bertubuh kecil yang selalu terlihat sabar, menjadi orang pertama yang benar-benar mengajaknya berdialog mendalam. Abdul menjelaskan bahwa ketenangan yang dilihat Tyson bukan berasal dari situasi luar, melainkan dari hati yang pasrah kepada Tuhan. Tyson mendengarkan dengan mata yang fokus, seolah kalimat itu menyentuh sisi dirinya yang paling rapuh. Lambat laun, percakapan-percakapan kecil itu semakin sering terjadi. Tyson mulai bertanya tentang cara berwudu, arti doa, hingga konsep dasar dalam Islam. Ia bukan bertanya untuk terlihat pintar, tetapi karena benar-benar ingin memahami. Para tahanan Muslim itu menjawab dengan sabar, tanpa sikap menggurui. Sikap tanpa tekanan itulah yang membuat Tyson semakin nyaman. Satu sore di perpustakaan penjara, Tyson kembali membuka Al-Quran terjemahan. Ia membaca beberapa ayat yang berbicara tentang pengampunan. Ayat-ayat itu seperti menusuk hatinya. Selama ini ia merasa hidup dengan bayangan dosa dan kesalahan yang menumpuk. Namun Islam justru mengajarkannya bahwa setiap manusia punya kesempatan untuk memperbaiki diri. Saat membaca bagian itu, Tyson berhenti cukup lama. Tangannya bergetar sedikit. Ia merasa bahwa selama ini ia berlari dari kenyataan, berlari dari masa kecilnya yang penuh trauma, dari kemarahan, dari kegagalan, dan bahkan dari dirinya sendiri. Namun ayat-ayat itu menawarkan harapan yang tidak pernah ia dapatkan sebelumnya. Perjalanan spiritualnya semakin dalam ketika ia mulai memperhatikan salat. Tyson melihat bagaimana para tahanan Muslim sujud dengan penuh kerendahan hati. Pemandangan itu tampak kontras dengan karakternya yang selama ini selalu berdiri dengan kepala tegak, seakan dunia harus tunduk kepadanya. Namun saat melihat sujud itu, ia merasakan kerendahan hati sebagai bentuk kekuatan baru. Pada malam tertentu, Tyson memberanikan diri untuk mencoba gerakan salat di selnya sendiri. Ia tidak mengerti seluruh bacaannya, tetapi ia mengikuti gerakannya dengan khusyuk. Sujud pertamanya terasa asing, namun saat dahinya menyentuh lantai, ia merasakan ketenangan yang sangat sulit ia jelaskan. Seakan seluruh beban hidupnya sedikit demi sedikit terangkat. Keesokan harinya, Tyson meminta seorang tahanan mengajarinya wudhu. Ia mengikuti langkah-langkahnya dengan hati-hati, dari membasuh tangan hingga kepala. Gerakan sederhana itu membuatnya merasa bersih, bukan hanya secara fisik tetapi juga batin. Ia mulai memahami bahwa ritual-ritual dalam Islam memiliki makna mendalam. Semakin sering ia belajar, semakin ia merasa dekat dengan sesuatu yang sebelumnya tidak pernah ia sentuh, ketenangan spiritual. Salah satu tahanan Muslim berkata kepadanya bahwa Islam bukan agama yang datang dengan paksaan, melainkan ajakan untuk menemukan Tuhan secara pribadi. Kalimat itu terus terngiang di kepala Tyson selama berhari-hari. Pada satu malam yang sunyi, Tyson duduk sendiri di sudut selnya. Lampu redup penjara membuat bayangannya terlihat panjang di lantai. Di titik itu, hatinya terasa penuh. Semua perenungan selama berbulan-bulan seakan berpuncak. Ia merasa sangat lelah menjalani hidup sebagai Tyson yang keras, Tyson yang penuh amarah, Tyson yang selalu harus terlihat kuat. Ia menundukkan kepala,
mengambil napas panjang, dan menutup mata. Ia memanggil dua narapidana muslim yang selama ini membimbingnya. Mereka duduk bersama dalam ruang kecil penjara. Tidak ada sorotan kamera, tidak ada orang penting, hanya 3 orang yang ditemani kesunyian. Dengan suara perlahan, Tyson berkata bahwa ia ingin memeluk Islam. Mata para tahanan itu berkaca-kaca, bukan karena terkejut, tetapi karena merasakan ketulusan dalam keputusan itu. Di tempat itu, tanpa banyak ritual, Tyson mengucapkan 2 kalimat syahadat. Suaranya bergetar, tetapi mantap. Di balik dinding tebal penjara, sebuah transformasi besar terjadi. Tyson tidak merasakan ledakan emosional yang dramatis. Sebaliknya, ia merasakan ketenangan yang merayap perlahan ke seluruh tubuhnya. Setelah mengucap syahadat, Tyson menundukkan kepala cukup lama. Ia merasa seolah menemukan bagian dirinya yang selama ini hilang. Bukan kekuasaan, bukan ketenaran, bukan uang, tetapi kedamaian. Ia merasakan air mata mengalir perlahan, bukan karena sedih, tetapi karena lega. Hari-hari berikutnya terasa berbeda. Para sipir yang melihatnya mengatakan bahwa perilakunya berubah drastis. Tyson tidak lagi mudah meledak. Ia mulai lebih banyak tersenyum, lebih sabar, dan lebih fokus menjalani aktivitas sehari-hari. Ia membawa Al-Quran kemanapun ia pergi, seakan itu menjadi pegangan baru kehidupannya. Para tahanan muslim memanggilnya dengan nama baru, Malik Abdul Aziz. Meski Tyson tidak langsung menggunakan nama itu di luar penjara, nama tersebut menjadi simbol awal perjalanan barunya. Baginya, itu bukan sekadar nama, tetapi identitas spiritual yang ia pilih dengan kesadaran penuh. Dalam pandangan para tahanan lain, Tyson bukan lagi sosok liar yang penuh amarah. Ia berubah menjadi pribadi yang lebih tenang, bahkan bijak. Orang-orang menghormatinya bukan hanya karena fisiknya yang kekar, tetapi karena perubahan besar yang terpancar dari sikapnya. Tyson menyadari bahwa ia masih jauh dari sempurna. Ia tahu perjalanan spiritualnya baru dimulai, dan masih banyak tantangan yang menunggu. Namun ia tidak takut lagi. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia merasa berjalan di jalan yang benar. Di balik jeruji besi yang dingin, Tyson menemukan sesuatu yang tidak pernah ia dapatkan dari dunia luar. Ia menemukan suara hatinya sendiri. Dan dalam suara itu, ia menemukan Tuhan. Mike Tyson keluar dari penjara sebagai pria yang berbeda. Jika dulu kamera menangkap wajahnya yang garang, penuh kemarahan dan kesombongan, kali ini tatapannya jauh lebih lembut. Langkahnya lebih tenang, senyumnya lebih sering muncul. Banyak jurnalis yang menunggu di luar penjara, berharap melihat Tyson yang sama seperti dulu, emosional, eksplosif, dan sulit dikendalikan. Namun yang mereka temukan adalah sosok yang sudah berubah secara mendalam. Ketika Tyson berbicara kepada media untuk pertama kalinya, nada suaranya jauh dari agresif. Ia tidak lagi membalas pertanyaan dengan nada tinggi atau sindiran pedas. Sebaliknya, ia menjawab dengan tenang, menjelaskan bahwa masa di penjara memberinya kesempatan untuk merenung dan memperbaiki dirinya. Wartawan terkejut, masyarakat pun ikut heran melihat perubahan drastis itu. Meski begitu, Tyson tahu bahwa dunia luar jauh lebih berat dibanding kehidupan di dalam penjara. Di luar sana, godaan yang dulu menjerumuskannya menunggu untuk kembali menggenggamnya. Popularitas, uang, pergaulan malam, dan tekanan publik bisa dengan mudah mengguncang tekad seseorang. Namun Tyson berusaha keras memegang nilai-nilai Islam yang ia pelajari di balik jeruji besi. Hari-hari awal setelah kebebasan tidak mudah. Tyson masih sering diliputi kegelisahan tentang bagaimana publik akan memandangnya. Beberapa pihak menyambutnya dengan baik, tapi banyak juga yang meragukan perubahan yang ia klaim. Kalimat sinis dan komentar tajam bermunculan di media. Namun Tyson mencoba meredam semua itu dengan introspeksi dan kesabaran. Di rumah, Tyson membangun rutinitas baru. Ia bangun pagi lebih awal, menjalankan salat, dan membaca Al-Quran terjemahan. Aktivitas yang dulu terasa asing, kini menjadi bagian penting hari-harinya. Ia merasa bahwa ritual sederhana itu membantu menstabilkan emosinya, menjaga pikirannya tetap tenang, dan memberi arah pada keputusan-keputusan hidupnya. Salah satu perubahan terbesar dalam hidupnya adalah kemampuannya mengendalikan amarah. Dulu, Tyson dikenal sebagai petinju yang mudah tersulut. Sedikit provokasi saja bisa membuatnya meledak. Namun latihan mental dan spiritual yang ia jalani membuatnya lebih sabar. Ia tidak lagi melihat konflik sebagai ajang untuk membuktikan siapa yang lebih kuat. Tyson mulai lebih aktif berbicara tentang spiritualitas di berbagai wawancara.
Ia tidak berusaha tampil religius berlebihan, tetapi ia menyampaikan bagaimana Islam membantunya menemukan kembali diri dan arah hidupnya. Ia menceritakan dengan jujur bahwa ia bukan orang sempurna, tetapi ia berusaha menjadi versi terbaik dari dirinya. Ketika dunia hiburan kembali memanggilnya, Tyson tidak buru-buru menerima tawaran. Ia tahu bahwa banyak industri di sekelilingnya yang tidak sehat bagi mental dan spiritualnya. Ia belajar untuk berkata tidak, sesuatu yang sulit ia lakukan di masa lalu. Ia lebih memilih berkumpul dengan orang-orang yang memberikan pengaruh positif. Perlahan, publik mulai melihat bahwa perubahan Tyson bukan sekadar pencitraan. Ia menjadi lebih lembut terhadap orang-orang di sekelilingnya. Ia lebih menghargai keluarga, lebih menghormati lawan bicaranya, dan lebih tenang saat menghadapi tekanan. Banyak orang mengatakan bahwa Tyson yang baru seperti pria yang akhirnya berdamai dengan masa lalunya. Dalam sebuah wawancara mendalam, Tyson mengungkapkan bahwa keyakinannya membantu mengisi ruang kosong yang selama ini ada. Dalam dirinya, ia mengaku tidak lagi mengejar ketenaran atau uang semata. Yang ia kejar sekarang adalah ketenangan dan kejujuran pada diri sendiri. Ia merasa, untuk pertama kalinya, ia bisa benar-benar bernapas tanpa dibebani dunia. Namun perjalanan spiritual Tyson tidak selalu mulus. Ada hari-hari ketika ia jatuh, tergoda oleh godaan lama, atau terjebak dalam keraguan. Ia sendiri mengakui bahwa menjadi muslim bukan berarti langsung menjadi sempurna. Tetapi ia belajar untuk kembali bangkit setiap kali ia jatuh, dan itu membuatnya semakin kuat. Tyson juga mulai terlibat dalam kegiatan sosial. Ia menghadiri beberapa acara komunitas muslim, berbicara tentang pengalamannya, dan menjadi inspirasi bagi banyak orang yang berjuang melawan masa gelap dalam hidup mereka. Banyak mantan narapidana yang mengatakan bahwa kisah Tyson memberi harapan bahwa perubahan itu mungkin. Dalam beberapa kesempatan, Tyson terlihat salat berjamaah di masjid-masjid lokal. Warga sekitar kerap terkejut melihat sosok legenda tinju itu berdiri sejajar bersama jamaah lain tanpa keistimewaan apapun. Bagi Tyson, momen-momen itu menjadi pengingat bahwa ia adalah manusia biasa di hadapan Tuhan. Perjalanan Tyson membawa dampak besar pada kesehatan mentalnya. Ia merasa lebih ringan, lebih tenang, dan lebih bahagia. Ia tidak lagi membiarkan masa lalunya mendefinisikan siapa dirinya hari ini. Ketika ditanya apa hal paling berharga yang ia dapatkan dari proses spiritualnya, Tyson menjawab dengan sederhana, kedamaian. Transformasi Tyson juga memengaruhi cara ia mendidik anak-anaknya. Ia berusaha lebih dekat dengan mereka, memberikan teladan bahwa hidup tidak hanya soal kekuatan dan kemenangan, tetapi tentang kebijaksanaan, kesabaran, dan tanggung jawab. Ia ingin anak-anaknya melihat ayah yang berubah menjadi orang lebih baik. Di mata publik, Tyson menjadi contoh nyata bahwa setiap manusia bisa berubah, tidak peduli sekelam apa masa lalunya. Banyak penggemar mengatakan bahwa Tyson yang baru jauh lebih menginspirasi daripada Tyson yang dulu. Perjalanan spiritualnya dianggap sebagai salah satu kisah perubahan besar dalam dunia olahraga. Pada akhirnya, Tyson memahami bahwa hidup bukan sekadar soal apa yang ia capai di atas ring. Ia menyadari bahwa pertarungan terbesar dalam hidupnya bukan melawan petinju lain, melainkan melawan dirinya sendiri. Dan dalam pertarungan itu, ia menemukan cara untuk menang dengan jalan yang tidak pernah ia duga. Tyson menutup babak hidupnya yang kelam dengan keteguhan hati. Ia mungkin tidak sempurna, tetapi ia terus berusaha. Dan usaha itulah yang membuat perjalanan spiritual Mike Tyson begitu berarti. Dari puncak ketenaran hingga kedalaman penjara, ia akhirnya menemukan cahaya yang membimbing langkahnya, cahaya Islam.